Halo, ketua kelasnya PPL A siapa ya? Teman-temannya yang belum join bisa minta tolong diingetin ya, Rek. Oke. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang belum join, aku absen manual dulu ya masing-masing. Oke, Takiyah. Halo Takiyah, hadir nggak? Dalam Mbak ada. Oke, Dini. Haikal Nuril. Ada Mbak. Duta. Raffi Jauhari. Rafif Jatma. Divo Tahta. Hadir Mbak. Nabila. Nabila Anjani. Kevin. Rizal Bagus. Elvira. Hadir Mbak. Jihan. Tadi Jihan kah itu? Suaranya keresak-keresak. Oke deh, mungkin lanjut dulu ya. Dian, Felicita Dian. Karenina. Hadir Mbak. Jetro. Hadir Mbak. Ligar. Hikmatul Kamilah. Hadir Mbak. Sisilia Dwi. Hadir Mbak. Dinar Ayu. Hadir. Renata. Hadir. Yanuaria. Hadir. Adimada. Oke, Jelitayu. Hadir Mbak. Kevina. Hadir Mbak. Nadia. Hadir Mbak. Faik. Hadir Mbak. Satria. Hadir Mbak. Safila. Safila. Oke. Reka. Hadir Mbak. Novita Nur. Hadir Mbak. Mareta. Hadir Mbak. Nurmahania. Hadir Mbak. Ayu. Ayu Andrinova. Hadir Mbak. Zahra. Hadir Mbak. Valentino. Valentino. Ada. Hadir Mbak. Hadir Mbak. Yovita. Hadir Mbak. Neiva. Hadir Mbak. Maaf masih di jalan. Oke, hati-hati ya. Fatimah. Hadir Mbak. Eva. Hadir Mbak. Firman. Hadir Mbak. Farik. Hadir Mbak. Bagus. Hadir Mbak. Andri. Hadir Mbak. Dinda.
Oke. Ganza. Ganza ada nggak? Oke, Jermia. Oke, Muhammad Afif. Hadir Mbak. Andin. Andin. Gak ada. Jessica. Hadir. Muhammad Haikal. Hadir. Bagas. Hadir Mbak. Oke, Adi. Hadir Mbak. Oke, mungkin ada yang belum dipanggil. Permisi Mbak, tadi Nabila Anjani hadir. Siapa lagi? Aku Mbak, 01. 01. Wait. Permisi Mbak, Andin juga. Tar. Oke, Andin ya. Oke, ada Ardika 1075 juga. 175. Nggak ada. Atas nama siapa? Andika. Tulis di chat aja, nggak kedengeran, sorry. Oke, ada lagi? Permisi Mbak, atas nama Kevin. Oke, ada lagi? Aku Mbak, atas nama Gary Zaliger. Tadi pertama tadi Udah. jaringannya error. Udah. Oke. Saya Mbak, Oke. atas nama Rizal Bagus. Bagus. 1045 Mbak. Oke, udah. Ada lagi? Jermia ya? Oke, ada lagi? Udah ya? Oke. Oke, mungkin boleh minta tolong teman-teman bisa on cam sebentar ya, kita dokumentasi buat kelas sore hari ini. Mungkin dari Kak Nisa bisa on cam nggak? Yang di jalan hati-hati loh. Halo Kak Nisa. Oke. Andin ini semua kenapa ya Resen? Kayaknya belum diturunin itu resennya. Oke, mungkin aku hitung buat dokumentasinya ya. Tapi sorry nggak masuk semua tapi screenshotnya. Kalau ada yang bisa bantu boleh loh. Nanti kirim ke aku biar dapat poin keaktifan. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you. Mungkin kalau perkenalan memang perlu perkenalan, Kak. Mungkin Kak Nisa ya yang mau perkenalan, kan kalau dari aku udah pernah ngajar berapa kali di sini sebelumnya. Kalau Kak Nisa mungkin bisa perkenalan dulu, Kak. Halo guys, selamat sore semuanya. Kenalin, namaku Nisa.
Aku angkatan 21, prodiku prodi IF. Salam kenal semuanya. Buat 2 minggu ke depan yang nge-handle PPL Agro A, aku sama Kak Esther ya. Oke, udah Kak, aman. Thank you Kak Nisa. Mungkin langsung kita masuk ke materi aja kali ya Kak? Boleh. Oke, mungkin ada yang tahu kita mau bahas apa sore ini? Ini jawab apa aja dapat poin keaktifan, Lore, bener. Jadi aku minta tolong buat aktif ya kelasnya. Ada yang bisa PPL, iya gak salah sih. Desainer, bener. Oke. Kita kelasnya santai aja ya guys. Yoi. Mungkin aku salah jawaban kalau nggak terima aku. Oke, aku langsung share screen aja ya Kak. Aku persilakan untuk Kak Nisa. Oke. Nah, buat pertemuan minggu keberapa ya ini? Minggu ke-11 nggak sih? Kali ini yaitu pembahasannya terkait role designer. Udah pada tahu kan ya seharusnya role designer itu apa? Ada yang mau bantu jelasin nggak? Halo guys. Gimana? Bisa buat nambah nilai keaktifan sih. Seharusnya udah pada tahu sih. Oke, siapa nih? Muhammad Afif, Andini Niswa, siapa? Siapa dulu? Halo. Izin jawab ya Mbak. Menurut sepengetahuan saya, desainer itu dia bertugas untuk membuat dokumen UML dari project ininya project PPL-nya gitu. Oke, ada tambahan lagi. Muhammad Afif NIM berapa? 1095. Oke, lainnya ada yang mau nambahin lagi nggak? Karenina. Oke, Karenina. Mau nambahin ya Kak, tadi kan katanya UML, tapi itu ditambah ada sama UI UX desainnya. Oke, betul. Itu adalah salah satu job desk-nya ya. Oke, mungkin Karenina nih berapa? 1018 Kak. Kasih. 1018. Oke. Nah, di sini aku mau membahas terkait fun fact-nya terlebih dahulu ya. Nah, buat fun fact-nya tuh yang pertama kan ada karir. Nah, karir di sini tuh permintaan pekerja tuh full team untuk sistem desainer terus meningkat di tiap tahunnya. Nah, angkanya tuh meningkat dari 21.700 orang pada tahun 2020 dan diperkirakan menjadi 27.100 orang pada tahun 2025. Nah, ini kan menandakan bahwa karir sebagai desainer ini tuh memiliki prospek yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada fleksibilitas. Nah, di sini tuh banyak perusahaan teknologi menawarkan fleksibilitas dalam hal lokasi kerja dan jadwal kerja. Nah, sebagai seorang software designer, memiliki kesempatan untuk bekerja secara remote atau mengatur jadwal kerja yang lebih fleksibel. Nah, di sini berarti itu menjadi sebuah keuntungan yang besar bagi seorang desainer. Nah, mereka tuh bisa menghargai antara keseimbangan antara pekerjaannya dan kehidupan pribadinya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada gaji. Nah, gaji rata-rata seorang sistem desainer saat ini adalah 78.400 sampai 125.600 dolar per tahunnya. Tentu saja buat gaji para desainer ini juga berbeda-beda tergantung pada tingkat pengalaman, terus biasanya itu juga tergantung lokasi dan perusahaan terkait tempat di mana desainer itu bekerja, seperti itu. Next, Kak.
Nah, buat pembahasan selanjutnya di sini akan membahas terkait desainer itu apa, terus ada berapa saja jenisnya desainer, terus basic skills dan job desk-nya, do dan don'ts, terus software seperti itu. Next, Kak. Nah, benar ya yang dikatakan siapa tadi, Muhammad Afif sama Karenina ya, terkait apa itu desainer. Nah, desainer adalah seorang software designer, seorang yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi komputer. Nah, dalam lingkup PP Lagro, desainer adalah seorang yang bertanggung jawab dalam pembuatan seluruh desain sistem, mulai dari UML desain hingga UI UX seperti itu. Nah, di sini buat role-nya desainer itu kan merancang perangkat lunak ya. Nah, seorang software desainer itu harus mengetahui mulai dari terkait struktur, terus arsitekturnya perangkat lunak yang harus dirancang itu apa saja. Terus mereka juga membuat sketsa ya, sama seperti UML-nya, seperti itu. Terus seorang desainer juga harus bisa berkomunikasi terkait desain yang dibuat mereka. Desainer tuh harus bekerja sama programmer terutama, karena berkomunikasi yang jelas dan efektif dengan anggota tim itu sangat diperlukan seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam desainer. Nah, dalam software development, seorang desainer tuh dapat merujuk kepada beberapa peran yang berbeda. Berikut ini kami rangkum beberapa jenis desainer yang relevan dengan mata kuliah PPL Agro. Next, Kak. Nah, salah satunya yaitu product designer. Merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk merancang tampilan interaksi pengguna yang memungkinkan pengguna itu berinteraksi dengan sistem secara efektif dan intuitif. Nah, mereka itu memperhatikan aspek-aspek seperti kegunaan, usability, terus estetika, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, di sini tuh seorang product designer tuh harus benar-benar bisa merancang antarmukanya, mulai dari UI, terus juga pengalaman pengguna UX-nya untuk produk atau sistem mereka. Terus buat kegunaan usability-nya nih, di sini tuh product designer tuh harus bisa memperhatikan kegunaan produk atau sistem. Nah, mereka tuh harus berusaha untuk membuat produk atau sistem itu mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, buat estetika di sini tuh product designer tuh juga harus bisa memperhatikan estetika produk atau sistemnya. Mereka juga menciptakan desain yang menarik dan menyenangkan bagi pengguna. Nah, buat pengalaman pengguna secara keseluruhannya, product designer itu harus berfokus pada pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, mereka tuh harus bisa memastikan bahwa interaksi pengguna dengan produk atau sistem adalah positif dan memuaskan. Seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu sistem arsitek desainer. Nah, di sini tuh bertanggung jawab untuk merancang struktur umum dan arsitektur sistem. Artinya, seorang sistem arsitek desainer ini merancang struktur umum dan arsitektur sistem. Nah, mereka tuh menciptakan kerangka kerja yang menentukan bagaimana komponen-komponen sistem itu akan bekerja secara bersama-sama, seperti itu. Nah, selanjutnya mereka kan juga memperhatikan integrasi antar komponen setiap sistem, kinerja, stabilitas, keamanan, dan aspek teknis lainnya. Nah, di sini maksudnya tuh mereka tuh juga memperhatikan integrasi antar komponen sistem, terus memastikan bahwa semua bagian sistem itu dapat bekerja sama dengan baik. Nah, selanjutnya kan terkait kinerja, stabilitas, dan keamanan. Nah, maksudnya di sini seorang sistem arsitek desainer ini harus juga memperhatikan kinerjanya, stabilitasnya, dan kemampuan sistem. Mereka tuh harus bisa merancang
sistem itu sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditingkatkan atau dapat menangani peningkatan beban kerja dan aman dari ancaman keamanan seperti itu. Nah, buat pemahaman infrastruktur teknologi, nah arsitek sistem ini juga biasanya tuh memiliki pemahaman yang mendalam tentang infrastruktur teknologi yang digunakan dalam sistem. Jadi mereka tuh harus bisa memahami teknologi yang digunakan dan bagaimana teknologi tersebut itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan sistem. Nah, membuat UML diagram. Nah, artinya tugas seorang desainer ini harus bisa membuat diagram UML sesuai dengan kebutuhan sistem. Seperti itu. Next, Kak. Selanjutnya yaitu ada bisnis proses designer. Nah, bisnis proses designer ini bertanggung jawab untuk merancang alur kerja atau proses bisnis yang terintegrasi dalam sistem. Artinya mereka tuh harus bisa menciptakan diagram alur kerja dan proses yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas dan aktivitas bisnis ini dijalankan dan bagaimana mereka saling terkait seperti itu. Terus mereka memperhatikan proses-proses operasional dan bagaimana sistem dapat mendukung dan meningkatkan efisiensi dalam menjalani proses tersebut. Nah, artinya mereka tuh juga harus memperhatikan proses-proses operasionalnya. Mereka tuh juga harus memahami bagaimana proses-proses ini tuh berjalan dan mencari cara untuk membuatnya tuh lebih efisien. Terus juga mereka di sini tuh merancang sistem sedemikian rupa sehingga dapat membantu untuk mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas seperti itu. Next, Kak. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan basic skills. Nah, yang pertama yaitu ada pemahaman teknis. Nah, ini tuh melibatkan pemahaman tentang arsitektur, perangkat lunak, bahasa pemrograman dasar, basis data, dan infrastruktur teknologi lainnya. Nah, seseorang yang profesional di bidang teknologi ini harus mampu memahami bagaimana sistem dan teknologi bekerja dan bagaimana mereka itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua ada keterampilan desain. Nah, ini tuh melibatkan bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang optimal. Jadi seorang desainer perangkat lunak atau aplikasi itu memahami bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan sistem dan bagaimana desain dapat memengaruhi pengalaman pengguna seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada pemahaman bisnis. Nah, di sini itu melibatkan bagaimana pemahaman yang baik tentang kebutuhan bisnis agar bisa merumuskan proses bisnis dengan baik. Jadi mereka tuh memungkinkan perlu merancang sistem yang dapat meningkatkan efisiensi operasional atau membantu perusahaan mencapai target penjualan. Next, Kak. Nah, buat selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Esther. Oke, thank you Kak Isa. Mungkin selanjutnya adalah job desk seorang desainer. Mungkin sebelum aku jelasin lebih detailnya, dari yang udah di share screen ini ada yang bisa bantu jelasin dulu mungkin? Sepahamnya kalian gimana? Singkat aja, atau siapa desainer di sini? Siapa ya? Aku random pick aja kali ya? Boleh, siapa? boleh. Ada yang mau jawab? Bagas. Kira-kira dari ini ada, kamu menang apa? Bisa jelasin secara singkat nggak? Ya, aku bukan desainer sih Mbak, tapi bisa jelasin kok. Ya. Kalau buat analisis ini bantu dan mencari tahu juga gimana apa yang diperlukan buat jadi, ya pokoknya buat menjadikan sebuah proyeknya itu, kemudian buat use case development-nya ini pastinya bikin use case juga karena termasuk ke diagram yang diperlukan. Terus buat menentukan
ya seperti yang ditulis di situ, menentukan buat resource dan kira-kira tools apa aja yang diperlukan. Kemudian create process flow, ini bikin diagram-diagram yang menjelaskan gimana nanti user menggunakan sistemnya, gimana sistemnya bekerja, baik itu dari sisi sistem maupun yang ditampilkan dari view yang ditampilkan ke pengguna. Kemudian di sini ada design creation yang itu kayaknya sih buat desainnya ya, maksudnya desain entah itu UI-nya maupun UX-nya dan gimana nanti flow atau aliran dari sistemnya itu sendiri, Mbak. Terima kasih. Oke, thank you Bagas. NIM-nya bisa dikirim di chat ya, biar dibantu catat sama Kanisa. Oke, jadi untuk job desk dari desain sendiri itu secara general itu ada 4. Yang pertama ada analisis, ada use case development, ada create process flow, ada design creation. Nah, yang pertama itu ada analisis. Jadi seorang desainer itu bertanggung jawab untuk mengembangkan lingkup teknis dan fungsional untuk proyek desainnya. Jadi dia harus menganalisis kira-kira apa aja yang perlu dimasukkan, kira-kira teknis pengerjaannya kayak gimana, kira-kira flow-nya kayak gimana. Jadi seorang desainer itu harus bisa menganalisis juga kira-kira apa yang dia siapin itu bisa memenuhi kebutuhan atau enggak. Nah, biasanya untuk menganalisis ini dia juga bekerja sama analis gitu. Selanjutnya ada use case development. Nah, di use case development ini seorang desainer itu diharuskan dan bertanggung jawab untuk menentukan kebutuhan sumber daya dan toolsnya. Jadi kira-kira dia itu yang yang berkolaborasi di sistemnya siapa aja. Jadi harus dijelasin secara rinci untuk apa aja yang dilakuin di sistemnya gitu. Jadi seorang desainer itu juga harus bisa menggambarkan atau menjabarkan sebuah use case yang nantinya kalian akan berkolaborasi dengan analis gitu buat menjabarkan si use case-nya. Selanjutnya adalah create process flow. Jadi di sini kalian juga harus bisa untuk membuat konsep dari sistem kalian. Jadi mulai dari desainnya, terus flow-nya kayak gimana. Jadi kalian harus paham paham diagram-diagram yang nantinya akan digunakan untuk menggambarkan flow yang kalian siapkan untuk sistem kalian. Jadi ada beberapa yang sudah kita tahu ya, ada activity diagram, ada skenario, ada sequence, ada class diagram, dan lain-lain. Jadi seorang desainer itu harus paham apa yang dia bikin, harus paham sama flow yang dia tentuin. Ini kira-kira terbaca atau enggak, kira-kira dari sisi experience dari penggunanya itu kesulitan atau enggak. Jadi harus benar-benar memastikan kalau apa yang sudah dia siapkan itu bisa benar-benar diimplementasikan ke sistemnya dan benar-benar bisa sesuai sama kebutuhan sistemnya gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah design creation. Nah, di design creation ini seperti yang kita tahu kalau seorang desainer itu pastinya dia juga bisa untuk mendesain sebuah desain sistem juga, terus dia harus bisa mengimplementasikan apa aja yang dibutuhkan itu dalam sebuah desain yang baik, yang user friendly, terus yang memenuhi standar-standar desain lah gitu kira-kira. Mungkin itu gambaran singkat dari job desk dari desainer. Nah, selanjutnya ada create detail specification. Nah, di sini seorang desainer itu harus bisa membuat dan mereview spesifikasi desain secara terperinci serta mengonfirmasi detail alur proses dengan pengguna. Jadi setelah kalian itu melakukan desain, kalian itu bisa kayak memvalidasi desain kalian tuh kira-kira sudah sesuai belum sama alur yang diperlukan gitu. Biasanya kalian bisa berdiskusi sama pengguna gitu, dan nanti kalian minta feedback ke pengguna, kira-kira desain yang aku buat ini udah enak belum alurnya, udah mudah dimengerti atau enggak gitu.
Terus habis itu seorang desainer juga harus bisa dan memahami desain metodologis. Jadi seorang desainer itu kalau misal mau melakukan desain tuh nggak tiba-tiba dia ngedesain gitu, tapi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan itu ada metodenya. Nah, di sini seorang desainer itu diminta untuk mengembangkan dan meningkatkan keterampilan berdasarkan metodologi desain. Nah, contoh yang kita sering atau yang familiar itu metodologi menggunakan design thinking gitu. Nah, selanjutnya seorang desainer itu juga harus bisa berkolaborasi dan berkomunikasi. Jadi, seorang desainer kan bekerjanya secara tim dan dia juga harus bisa berkomunikasi bersama dengan user untuk mengomunikasikan apa yang sudah dia desain gitu. Oke, terus apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan sebagai seorang desainer, yaitu yang pertama berpikir layaknya programmer. Jadi kan nanti desain kalian akan diimplementasikan oleh programmer kan. Jadi kalian tuh harus bisa memiliki pola pikir yang sama kayak programmer. Jadi biar apa yang kalian buat sama apa yang diimplementasiin programmer itu bisa sejalan gitu. Jadi buat teman-teman desainer sama programmer itu kalau bisa sering-sering diskusi, sering-sering brainstorming biar apa yang didesain dari UML-nya sampai ke desain sistemnya itu sesuai sama apa yang udah diprogram sama programmer gitu. Terus yang kedua adalah membuat desain sistem yang jelas menggunakan spesifikasi teknis untuk memenuhi kebutuhan klien. Jadi kalau bisa itu kita harus benar-benar membuat desain sistem yang jelas, yang runtut. Jadi kayak per halaman itu, misal dia pindah dari halaman satu ke halaman selanjutnya tuh dia klik button apa dan segala macam tuh harus bisa jelas flow-nya, jangan loncat-loncat. Terus kalau bisa desain yang kalian buat itu rapi gitu. Jadi kalau orang yang awam dengan tampilan desain sistem itu bisa mudah memahami gitu. Terus habis itu seorang desainer itu juga harus bisa mengembangkan rencana desain. Dia juga harus memahami dan mengembangkan komponen sistem informasi. Nah, itu contohnya seperti database. Jadi, seorang desainer itu nggak cuma ngebuat desain sistemnya aja, tapi diharapkan juga bisa memahami alur dari sistem yang kita buat. Nah, contohnya seorang desainer itu juga harus paham gimana alur dari database yang dibuat sama-sama gitu. Nah, selanjutnya apa aja sih yang nggak boleh dilakuin oleh desainer? Yang pertama, dia menyepelekan konsultasi dengan role lain. Nah, kadang seorang desainer kayak ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kayak, yaudah ini desainku kayak gini, aku bisanya kayak gini gitu. Tapi itu kurang sesuai sama alurnya gitu. Jadi kan itu kurang baik. Jadi kalau bisa seorang desainer itu bisa mengonsultasikan hasilnya. Jadi gak apa ya sama-sama biar sesuai gitu sama apa yang disepakatin, jangan jalan sendirian lah intinya gitu. Terus habis itu mendesain alur pengguna terlalu rumit. Jadi kan kita juga sebagai seorang desainer itu harus paham dari sisi UI dan juga dari sisi UX-nya. Jangan sampai kalian itu mementingkan UI-nya, mementingkan tampilannya tanpa memikirkan dari sisi user experience-nya. Jadi tampilannya tuh bagus banget, tapi waktu dicoba ini kok rumit banget, kayak muter-muter gitu. Jadi kalian harus memastikan bahwa apa yang kalian buat itu mudah dipahami gitu. Terus meremehkan dampak perubahan kecil dari requirement produk. Jadi seorang desainer itu juga harus update dengan requirement produknya. Jadi bisa mengkomunikasikan dengan analis atau teman-teman satu timnya. Jadi jangan pasif kayak habis ngedesain ya udah terus kalian masukin, tapi kalau tiba-tiba ada perubahan langsung dirubah sama programmer tanpa dirubah sama desainnya. Siapa tahu dari programmernya itu kurang sesuai kan naruh di tempat waktu dia ngeprogram gitu. Jadi mungkin bisa dari desainernya yang follow up ke analis, kira-kira ada perubahan nggak dari requirement-nya, atau dari analisnya bisa juga nyampein ke desainer kira-kira ada perlu perubahan nggak di desain atau dari UML yang dibuat sama desainer. Kayak gitu.
Nah, ini mungkin ada beberapa software yang bisa dipakai oleh kalian sebagai desainer, dan pastinya kalian lebih familiar sih sama tools-tools ini, apalagi teman-teman yang udah sering ikut-ikut lomba gitu. Mungkin ini ada beberapa contohnya, dan kalian pasti juga udah pakai. Oke, mungkin itu penjelasan dari aku sama Kanisa. Kira-kira ada yang mau ditanyain sebelum ini ada sedikit survei buat kalian dah, game kecil-kecilan lah. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman desainer atau yang lain yang kepo-kepo desainer, atau mau tanya-tanya yang lain juga boleh. Mbak mau tanya Mbak, Apa tuh? di halaman 7 itu kan dijelaskan kalau sistem arsitek desainer ini juga memperhatikan integrasi antar komponen, kinerja, skalabilitas, keamanan, dan aspek teknis. Nah, ini setauku ini ya Mbak, bukannya dia itu job desk-nya punyanya sistem analis ya Mbak. Kalau yang aku pernah baca dari materi-materi yang lain, dibilang kalau dia itu untuk mencari apa yang perlu dipakai oleh si programmer itu berdasarkan sistem analisnya sih Mbak. Gitu. Jadi gimana ya? Yang betul yang mana kira-kira? Oke. Sebenarnya ini apa ya, kalau semisal sesuai sama yang udah apa ya pernah aku coba juga, mungkin kalau semisal dari Kanisa ada tambahan boleh ditambahin ya. Jadi ya benar sih, mungkin itu bisa dari analisnya juga, tapi mungkin si seorang arsitek desainer itu juga mungkin bisa membantu dari analisnya kalau semisal ada beberapa apa ya integrasi dan lain-lain yang disebutkan di sini. Jadi apa yang dia siapin di desain sama apa yang disampaikan analis ke programmer itu bisa inline, bisa selaras gitu. Jadi karena kita seorang tim ya, kalau semisal IT kan itu kebanyakan kalau kerja kan secara tim gitu, jadi nggak misal analis ya pokoknya ini kerjanya analis terus yang lain jadi nggak mau peduli gitu. Jadi kalau semisal dari desainernya emang tahu terus bisa ngebantu ya biasanya dari desainer juga ngebantu kok kalau semisal ada flow-flow yang salah kayak gitu atau ada integrasi yang masih belum sesuai dan lain-lain gitu. Karena kan dari UML-nya juga kalian yang nyiapin sama analis gitu. Jadi mungkin dari ketiga komponen itu bisa bekerja sama untuk memastikan bahwa sistem yang kalian buat itu benar-benar sesuai sama dari analisisnya, dari desainnya, sampai dari implementasinya kayak gitu. Mungkin dari ini Kanisa ada tambahan nggak? Izin menambahkan ya. Nah, di sini kan namanya aja kan sistem arsitek desainer. Jadi ini sistem arsitek desainer ini benar-benar bertanggung jawab untuk merancang struktur umum dan arsitektur sistemnya seperti itu. Nah, emang iya hampir mirip sama sistem analis ya. Nah, bedanya di sini kan ini kan merancang struktur umum dan arsitektur sistem. Nah, di sini kan si sistem arsitek desainer ini benar-benar mereka tuh harus mampu menciptakan kerangka kerjanya yang menentukan bagaimana komponen-komponen sistem itu akan bekerja bersama-sama seperti itu. Nah, terkait integrasi antar komponen sistem ini, nah di sini tuh seorang sistem arsitek desainer ini juga harus memperhatikan terkait integrasi antar komponen sistem. Jadi mereka tuh harus bisa memastikan bahwa semua bagian sistem itu dapat bekerja sama dengan baik. Seperti itu sih tambahan dari aku. Gimana? Siapa tadi Ligar ya? Paham nggak terkait jawaban dari aku sama Kak Esther? Ya intinya aku paham sih. Kurang lebih jadi bisa dibilang kayak job desk itu dibagi dua lah anggapannya, sama-sama bisa membantu dari sistem analis sama ininya desainernya. Oke guys, Ya ada mungkin yang mau bisa lagi nggak? disebut kayak gitu. Oke, thank you Rikir buat pertanyaannya. Mungkin ada lagi. Gimana guys, udah mepet mau maghrib. Kalau nggak ada yang tanya, review project satu kali aja nggak sih Kak, gimana?
Boleh. Sama Ini ada yang ini. apa? Sambil coba yang link yang ada di bawah sendiri gitu. Kalau penasaran, kira-kira cocok nggak jadi desainer? Sambil satu review project. Ada yang mau ini nggak? Nge-review project nggak? Kalau nggak aku tunjuk nih. Gimana Kak? Langsung tunjuk aja nggak sih Kak? Boleh. Jadi tuh sambil teman-temannya review project bisa dicoba ya. Kira-kira seberapa desainer gue. Oh ya kah? Aku mau gimana? Gimana Kak Esther? Boleh deh langsung tunjuk aja kak. Sekarang tanggal 2 nggak sih? Aku mau nunjuk kelompok 2. A2 ya berarti ya? Atau iya kan? Kelompoknya siapa tuh? A2. Mbak kemarin sudah Mbak lagi Mbak. Tiap minggu Dua kuadrat dah kak. 2 kuadrat berarti 4. Oh kemarin kan nggak sama kita kan ya Kak Esther ya? Iya sih, tapi nggak apa-apa kalau mau gantian kak 2 kuadrat kelompok 4. 4. Siapa 4? Gimana? Wait, 4 itu kelompoknya Ila bukan? Iya nggak sih? Iya Mbak, bentar Mbak. Oke. Sorry Il, aku random loh ya. Mbak Esther juga Mbak. Mbak Esther ini di share screen langsung websitenya atau apa? Langsung sistemnya aja. Oh, oke. Udah ini nggak sih? Tinggal 3 minggu. 3 minggu apa 2 minggu lagi ya? UAS ya? Ya sekitar kurang dari sebulan ya harus. Ya kurang lebih 1 bulan lah. Bisa dihitung sendiri dari sekarang minggu perkuliahan keberapa. Nggak ada Kak 1 bulan kayaknya. 1 mingguan. 3 kali pertemuan. Ya. Gimana, ada kesulitan nggak? Apa mau sambil absen juga kali ya Kak? Ini teman-teman nggak ada yang on cam pada masih berada di meet atau menghilang? Masih ada reaksi Mbak. dong guys. Lainnya kasih reaksi biar pada tahu. Terima kasih yang udah kasih Valentino reaksi. kenapa Raisen? Kepencet Mbak. Oke. Oke, mungkin boleh langsung dimulai lah, semangat. Baik, terima kasih Mbak Esther di sini yang menghubungkan antara Jember itu kita mempunyai ada fitur account, terus kemudian di sini ada fitur monitoring, di mana monitoring ini yang digunakan untuk memonitoring kelompok ternak yang Ila, ada suaranya di agak UPT putus-putus. gitu. Jadi UPT itu halo, masih putus-putus kan Mbak? Nah, udah Aman lanjut. Iya, jadi kenapa kita tadi sampai mana tadi? Fitur monitoring itu karena kelompok ternak itu seringkali salah menginputkan data gitu. Jadi si kelompok ternak itu adalah bagian dari UPT di mana mereka harus melaporkan setiap perkembangan dan juga kelahiran yang ada di
hewannya gitu. Jadi dari si kelompok ternak itu masih menginputkannya itu manual gitu Mbak, masih pakai buku gitu. Sedangkan untuk tulisannya itu kadang ada typo gitu-gitu. Jadi bukunya ini nanti disetorkan setiap bulannya kepada UPT gitu. Jadi melalui UPT itu cuman melihat hasil dari buku yang udah diisi sama kelompok ternak, sehingga banyak sekali salah inputin data gitu. Jadi kita adanya fitur monitoring. Nah, di sini fitur monitoring itu ada tumbuh kembang, di mana tumbuh kembang itu ada data. Jadi di kelompok ternak itu bisa langsung inputin gitu. Itu contoh yang dilakukan oleh Manda. Di sini kita ada upload foto sebagai bukti gitu. Jadi dari si UPT itu nanti yang melihat gitu sebelum merekap datanya, kelompok UPT itu bisa ngelihat kayak nge-cross check ulang gitu apakah data yang diinputkan itu benar. Itu Mbak. Nah, di sini kalau udah diinputin terus misal datanya itu udah valid, itu bakalan ada statusnya gitu, misal diterima. Nah, itu nanti tampilan yang ada di kelompok ternak itu nggak bisa edit gitu. Nah, intinya gitu Mbak. Terus selain itu juga ada tumbuh kembang, terus ada kelahiran dan juga kematian. Di sini kelahiran dan kematian itu inputin hewan mana yang lahir dan juga hewan mana yang mati gitu. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tumbuh kembang. Juga segini bisa cross ulang gitu. Nah, terus yang itu ada penyakit. Nah, di sini untuk penyakitnya juga sama langkah-langkahnya gitu. Di sini juga ada upload gambar gitu sehingga dari kelompok ternak itu bisa laporan bahwa hewannya ini lagi sakit, sehingga di sini bisa berkonsultasi gitu. Jadi fitur utama kita ada monitoring, kemudian ada konsultasi di sini. Untuk konsultasinya ini masih belum selesai semua Mbak fiturnya Mbak. Ini ada dokter, tuh. Ada proses riwayat. Oke. Good. Ini udah selesai belum? Ini kira-kira keburu nggak? Ada 3 sprint. Gimana? Kenapa Mbak? Kira-kira punyamu itu berapa sprint terus dari progres sekarang itu keburu atau? Untuk sprintnya itu ada 3 Mbak. Di sini kita udah sampai sprint 2. Sprint konsultasi dan juga fitur login gitu. Di sini di sprint 2-nya itu sisa fitur loginnya Mbak. Terus sama sprint 3 itu nanti ada fitur informasi magang. Oh, informasi magang tuh gimana? Jadi informasi magang itu buat mahasiswa kita tahu program yang ada di PT itu ada dibahin untuk magang. Jadi kita nggak cuma ngebantuin dari agroindustri saja, tapi kita juga bantuin buat mahasiswa yang mau cari informasi magang gitu.
bisa di UPT juga. Di situ kebanyakan yang magang dokter peternakan gitu. Jadi kita ingin bantu untuk menyebarkan luas. Selain itu di Sprint juga ada program Bimtek. Nah, program Bimtek ini dikhususkan untuk peternak gitu atau siapapun yang ingin mengikuti. Jadi nanti melalui program Bimtek dapat membantu para kelompok ternak yang ada di luar Jember maupun di luar daerah yang dekatnya UPT itu bisa mengakses informasi tentang beternak dengan baik gitu Mbak Esther. Oke, mungkin masukannya bisa di manage lagi waktunya ya, jangan mepet-mepet ngerjain sprint 3-nya. Itu sih buat pertanyaanku. Kayaknya siap. Nggak ada sih. Dari Kanisa ini berarti ini buat aktornya tuh nggak hanya peternak ya yang bisa ngakses website ini? Halo? Jadi yang bisa ngakses website itu kalau iya, Kak. Untuk aktornya kita ada 3, yaitu admin, kemudian juga user. Adminnya ini kalian atau admin dari PT-nya? Adminnya ini dari UPT-nya, Kak. Terus kelompok ternak dan usernya ini untuk semua masyarakat ataupun mahasiswa. Ada kendala nggak waktu ngerjain proyek ini sampai sekarang? Kendalanya mungkin di waktu ya, Kak, buat waktu dengan gitu. Terus akhir-akhir ini programmer sama testernya lagi sakit gitu juga. Juga lumayan kendala sih, Kak. Tapi alhamdulillah untuk selebihnya aman. Oke, mungkin aku mau komen ya terkait websitenya ya. Nah, buat websitenya menurut aku udah sangat kompleks. Terus aku apresiasi juga ya udah bisa sejauh ini, tinggal dikit lagi kalau nggak salah kurang 3 minggu. Semangat buat timnya kalian, semoga nggak ada kendala lagi. Terus mungkin buat kayak tadi kan ya ada fitur magang dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, aku ingetin buat fitur-fitur yang menurut aku itu fiturnya agak kurang relevan juga kan kalau timnya kalian tuh ambil ternak kayak gitu. Nah, mungkin kayak siapkan juga beberapa alasan kenapa kalian itu ada fitur yang magang, terus apalagi tadilah. Pokok yang sekiranya kurang relevan juga sama websitenya. Pokok intinya siapkan aja sih alasan-alasan itu. Dan sebisa mungkin alasan itu harus masuk akal dan valid buat besok menghadapi UAS. Itu sih. Tambahan aku dari itu. Baik. Oke, mungkin ya, mungkin presentasinya bisa ditutup A4 ya? Iya. Presentasi dari kita. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Mbak Esther dan juga Kak Nisa atas ilmunya dan juga saran-sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Oke, semangat ya semuanya guys. Jangan lupa isi absen. Jaga kesehatan juga. Iya, absensi yang isi masih 2-3. Mungkin buat absennya ditunggu sampai kelasnya ditutup ya. Kalau kelasnya udah ditutup nanti akses absennya juga ditutup. Mungkin terakhir nih dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak. Kalau misal udah nggak ada bisa dikasih reactionnya atau setelah itu nanti kita tutup kelasnya. Kalau emang udah nggak ada. Kalau misal memang udah nggak ada yang ditanyain, mungkin kita tutup aja ya kelas buat sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat
dan semoga proyeknya lancar dan semangat juga mungkin buat teman-teman udah mulai persiapan MSIB nggak sih? Mungkin semangat juga buat persiapan cari-cari infonya juga. Semangat. Mungkin aku tutup buat kelasnya. Selamat sore semuanya. Makasih Mbak. Sama-sama, jangan lupa isi feedbacknya juga ya. Feedbacknya aman kok, gak bakalan kebaca siapa yang nulis. Selamat sore, makasih. Sama-sama, semangat guys. Ditunggu ya absennya sampai jam 5:30.